Bagaimana keterangan Pak Kasmujo? Sama-sama keterangan ini, membantah saya tidak pernah membimbing skripsi maupun akademik. Ini sama-sama keterangan. Posisinya sama. Kok hanya memilih keterangan Profesor Ova Emilia? Padahal Pak Kasmujo langsung lebih dekat dengan fakta tahun 1985. Ya. Jadi ini juga sudah bertentangan nanti di pengadilan. Makanya saya bilang, ini kalau relawan Jokowinya semangat banget di pengadilan, bagaimana dengan Pak Jokowi? Berani nggak masuk pengadilan dan hadir? Jangan pakai pracondition. Kalau saya akan hadir, kalau diminta yang mulia hakim. Jangan pakai kalau dong. Diminta atau tidak diminta oleh hakim, saya akan datang. Ntar tahap kedua kan katakan 14 hari ya. Izin Jenderal kalau saya salah, tolong dikoreksi. Sering Kan salah 14 hari. Berarti kan kalau itu nggak ada masalah, kan P21. Oke. Ya sudahlah, bertarung di sana dengan jaksa yang Jadi menurut Anda ini memang sudah ditutup, lanjut saja ke pengadilan. lanjut Tidak akan saja ADRJ. pengadilan. Ya kan? Itulah saya namanya dipotong tadi. gentleman. Ya. Tapi kenapa Lanjut, sampai sekarang belum lanjut. P21 Itu motong-motong soal terus, itu? Bang. Saya Itu tanya. kepentingannya itu adalah penyidik dan jaksa. Nggak ada buat kita. Kita ini posisinya defensif, menunggu. Ya, apakah itu dilimpahkan silakan. Tidak ditahan pun kita tidak ini kok. Kita tidak apa kita cawe-cawe enggak. Ini saya tadi Kan dipotong. begitu. Iya. Data saya ngomong. Lanjut Bang. Lanjut. Makanya saya bilang, kalau keterangan dari Pak Profesor Ova Emilia, satu pun dokumen nggak ditunjukkan. Ya. Satu pun. Dan tidak ada tim pengkaji, tim Dewan Guru Besar, hanya keterangan. Terus bagaimana kalau cuma modal keterangan, bagaimana keterangan Pak Kasmujo? Sama-sama keterangan ini, membantah saya tidak pernah membimbing skripsi maupun akademik. Ini sama-sama keterangan. Posisinya sama. Kok hanya memilih keterangan Profesor Ova Emilia? Padahal Pak Kasmujo Langsung lebih dekat dengan fakta tahun 1985. Ya. Jadi ini juga sudah bertentangan nanti di pengadilan. Makanya saya bilang, ini kalau relawan Jokowinya semangat banget di pengadilan, bagaimana dengan Pak Jokowi? Berani nggak masuk pengadilan dan hadir? Jangan pakai pracondition. Kalau saya akan hadir, kalau diminta yang mulia hakim. Jangan pakai kalau dong. Diminta atau tidak diminta oleh hakim, saya akan datang. Nyatanya Begitu di Solo nggak ada. Karena 7 pasal nih. Kami para peneliti 7 pasal di Republik Demokrasi ini. Pakai pasar berlapis. Bagaimana Bang DHL dengan kenapa Bang DHL cuma mikirin DHL dan Bang Egy saja? Bagaimana dengan kami? Kalau tidak ada pertemuan tanggal 15 yang diinisiasi oleh Bang Egy Sujana, yang tanggal 15 juga nggak datang ke UGM, entah kemana. Ada yang bilang mampir ke Polda, ada yang bilang mampir ke Mabes Polri, ada yang bilang sakit, ada yang bilang ditahan. Kenapa nggak datang? Kalau tidak ada pertemuan kita 15 April tersebut, Nah, saya ada jawab nggak dong. kasus ini? Saya jawab dong. Jawab. Ya, jawab Kalau silakan. pertanyaan itu UGM lain jawab. Ya. Saya hadir walaupun saya keberatan. Saya bilang saya tidak meminta. Nah, ini tertulis ini. Tanggal 15 Desember saya tidak minta untuk diadakan gelar perkara. Kenapa saya diundang? Namun saya menghormati penyidik, saya menghormati lembaga Polri, saya hadir. Tentunya saya hadir. Ya kan, 1 jam paling lama, itu juga dipotong istirahat, saya pulang. Kabarnya sampai setengah 12. Bang Egy saat itu di mana? Tanggal 15 April? Ini Desember yang dibeli. Iya 15 April 2020. Kan ada pengacaranya di situ. Saya nggak mau, sebetulnya saya nggak perlu jawab. Soalnya ada isunya ke Polda, ada isunya tanggal 15 April 2025. Iya kan ada pengacaranya. Katanya sakit, katanya ditahan. Pengacara kuasa itu umum Padahal itu kan berlaku. sebagai ketua TPUA harusnya bertanggung jawab hadir 15 April 2025. Jangan. Itu udah salah. Saya mau ikuti juga secara hukum organisasi keliru. Secara KUHAP juga keliru, undang-undang advokat. Itu sudah ada anaknya selaku advokat. Sudah ada Al-Katiri. Sudah ada yang namanya Elida. Udah cukup. Jadi sulit saya menjelaskan itu. Mendingan saya nggak jawab aja, tapi saya udah terangkan. Itu hak menurut undang-undang advokat dan KUHAP. Jadi kemana dia? Seandainya pun dia nggak mau, nggak ada masalah. Ada kuasa hukumnya. Oke ya. Nah sekarang saya jawab tadi mengenai apa? Kenapa tidak memikirkan diri? Ya kan? Saya tertulis. Saya tolak, saya tidak mau hadir, cuma hanya menghormati. Makanya sebentar saya pulang. Gitu loh. Saya cukup menghormati. Karena apa? Sama-sama penegak hukum di dalam undang-undang advokat. Dan beliau juga mempersilahkan saya pulang, nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa Bang. Gitu loh. Jadi jangan sampai
Kenapa dikasih diizinkan pulang, tidak hadir? Kan nanyanya bukan ke saya, ya kan gitu. Jadi melebar ya. Saya juga maklum karena beliau bukan pengacara. Harusnya pengacaranya juga ikut, nggak perlu keluar ini ketika dia sudah konsultasi sama pengacaranya, tentu pertanyaan ini tidak akan keluar. Oke. Selanjutnya masalah undang-undang KIP, saya nggak berkompeten, ya kan? Saya nggak jawab, walaupun saya juga perlu nih menyampaikan ini karena saya ada di sini. Oke, saya diundang. Kedua, semua itu adalah nota pembelaan saya. Saya minta, saya tidak, kan punya hak saya. Ada fasilitas di KUHP, orang minta SP3. Orang minta memberikan penjelasan lanjutan, tertulis, tidak dilarang. Saya gunakan hak itu kok saya yang kurang baik. Ada orang, justru saya bilang saya tidak terlapor. Argumentasi hukum saya ada. Ya kan? Itulah saya perjuangkan. Apalagi saya pengacara sesungguhnya. Nah, sekarang ada orang yang terlapor. Tidak, ini penting sekali. Ada yang terlapor. Tidak, kepanjangan, jangan bilang gitu Pak. Ini buat bela diri saya, Bapak kan ini tadi panjang, kok giliran saya nggak boleh. Nggak mau saya semua orang saya lawan kalau nggak benar. Walaupun dia kawan saya. Intinya itu intinya. Jadi maaf Pak ya. Bapak mungkin baru ketemu saya. Saya nggak peduli, Profesor lagi kemarin tuh. Ya kan, intuitif dia bicara. Kenapa? Oke, saya ini. Karena tadi bilang saya buang waktu, padahal saya tadi banyak diam. Jadi ada orang yang tidak terlapor. Sorry, itu saya. Ada yang terlapor tidak jadi tersangka, mereka diam. Kan kurang ajar itu. Ada kan ada di luar ini yang terlapor tidak jadi tersangka. Cuma teriak-teriak, saya sampai darah penghabisan, saya akan bongkar. Apa hubungannya bongkar dengan itu? Dengan perkara ini, apalagi status dia umpamanya ya tipikor, hubungannya apa dengan ijazah palsu, kan gitu? Kok nggak dimasalahin itu? Kok saya lah 2 minggu lah, ya kan? Restoratif justice lah, ya kan? Saya minta membela diri, namun tadi saya benarkan secara perdata pun itu bagian dari perjanjian. Silakan bantah, karena dua pihak apa kan? Saya ngeken. Bukan 2 minggu lalu, bahkan lebih dulu dari kawan-kawan sejawat. Baik. 12 saya